Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek tugas kami, yaitu aplikasi pendataan mahasiswa. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Azmi, dan rekan saya. Dan nama saya Taufikur Rahman. Selanjutnya, kami akan menjelaskan penjelasan umum tentang aplikasi kami, aplikasi pendataan mahasiswa. Kepada Taufik Rahman, dipersilakan. Baiklah, aplikasi ini digunakan untuk mendata kelas beserta mahasiswa yang mengikuti kelas tersebut. Fitur-fitur yang ada pada aplikasi kami yaitu pertama, mengelola data kelas, seperti menambah dan menghapus data kelas serta menampilkan data kelas yang ada. Lalu yang kedua ada mengelola data mahasiswa, seperti menambah data mahasiswa, menampilkan data mahasiswa, dan menghapus data mahasiswa. Selanjutnya, kami akan menjelaskan struktur data yang kami gunakan. Struktur multilink list yang kami gunakan yaitu bentuk 3A, di mana bentuk ini menjamin hubungan MN dengan adanya list relasi. Secara sederhana, setiap list dapat menjadi parent ataupun child dengan adanya bantuan list relasi. Selanjutnya kami akan menuju ADT yang kami gunakan. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan ADT yang digunakan dalam program kami. Yang pertama ada pointer. Di sini kami menggunakan 3 pointer, yaitu ADR course yang merupakan pointer ke elemen course. Lalu ada ADR student, itu pointer ke elemen student, dan ADR relation yang merupakan pointer ke elemen relation. Berikutnya ada course. Tipe course ini yaitu list yang berisikan first dan last. Pada list course terdapat elemen yang bertipekan elm course. Dalam elemen course terdapat nama course, ref, dan next. Selanjutnya ada tipe student, yaitu yang akan kami gunakan sebagai list student yang berisi first, last bertipe point ADR student. Selanjutnya ada elemen student yang merupakan elemen list dari list student yang berisi nama student, kelas yang bertipe string, dan ref next yang bertipe ADR student. Selanjutnya ada tipe relation yang akan kami gunakan sebagai list relation yang berisi first, last yang bertipe ADR relation. Selanjutnya ada elemen relation yaitu sebagai komponen atau elemen dari list relation yang berisi PTR kelas yang bertipe ADR course, PTR mahasiswa yang bertipe ADR student, ref next yang bertipe ADR relation, dan status yang bertipe string. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, list relation akan kami gunakan sebagai bantuan untuk menghubungkan list course dan list relation. Pada elemen relation terdapat PTR kelas dan PTR mahasiswa sebagai pointer untuk menjadi penghubung antara list course dan list student. Status pada elemen relation nantinya akan kami gunakan sebagai tempat menyimpan status kelulusan mahasiswa. Selanjutnya, kami akan menjelaskan fungsi-fungsi yang kami gunakan dalam program kami. Baiklah, kami berikut fungsi-fungsi yang kami gunakan dalam aplikasi ini. Yang pertama ada fungsi create course. Fungsi ini digunakan untuk membuat list course atau list kelas. Berikutnya ada create student. Fungsi ini digunakan untuk membuat list student atau list mahasiswa. Dan yang berikutnya ada create relation. Fungsi ini digunakan untuk membuat list dari relation. Fungsi allocate course kami gunakan untuk membuat elemen course baru.
Fungsi allocate student kami gunakan untuk membuat elemen student baru. Fungsi allocate relation kami gunakan untuk membuat elemen relation baru. Berikutnya ada fungsi insert course. Pada fungsi ini berguna untuk menambahkan elemen course atau kelas baru ke dalam list course. Selanjutnya ada insert relation yang kami gunakan untuk memasukkan elemen relation kepada list relation. Berikutnya yaitu insert student. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan elemen student atau siswa baru ke dalam list student. Selanjutnya ada fungsi search course yang kami gunakan untuk mencari suatu elemen course di dalam list course. Selanjutnya yaitu fungsi search student yang digunakan untuk mencari suatu elemen student di dalam list student. Selanjutnya ada fungsi search relation untuk mencari elemen relation di dalam list relation. Yang berikutnya yaitu delete course. Fungsi ini berguna untuk menghapus satu elemen course yang ada pada list course sehingga list tersebut tidak terhubung lagi dengan list relation dan list student. Selanjutnya ada fungsi delete student yang kami gunakan untuk menghapus elemen student dari list student sehingga memutus hubungan elemen tersebut dengan list relation dan list course. Yang berikutnya yaitu fungsi remove student from course. Pada fungsi ini berguna untuk menghapus suatu elemen student dari suatu elemen course yang berhubungan dengan elemen student tersebut. Secara sederhananya yaitu fungsi ini berguna untuk menghapus suatu mahasiswa dari suatu kelas sehingga mahasiswa tersebut tidak lagi berada dalam kelas tersebut. Selanjutnya ada input status. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan status kelulusan pada mahasiswa. Berikutnya ada fungsi print course dan print student. Print course sendiri berguna untuk menampilkan list dari elemen course atau dengan kata lain menampilkan apa saja kelas yang ada dalam list course. Yang berikutnya ada print student. Fungsi ini berguna untuk menampilkan apa saja elemen student yang ada dalam list student atau menampilkan siapa saja mahasiswa yang ada dalam list student tersebut. Selanjutnya ada print student from course. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan mahasiswa yang berada pada kelas tertentu. Misalkan kita ingin menampilkan mahasiswa yang berada di kelas kalkulus, maka fungsi ini menampilkan mahasiswa yang berada pada kelas kalkulus. Berikutnya ada fungsi print all status. Pada fungsi ini akan menampilkan semua status mahasiswa, semua status kelulusan mahasiswa pada semua kelas yang ada pada yang terdapat dalam list course. Selanjutnya ada print student status. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan status mahasiswa tertentu. Jadi ketika ingin melihat status seorang mahasiswa, maka fungsi ini yang digunakan. Selanjutnya, fungsi search most list. Fungsi ini digunakan untuk mencari kelas yang paling banyak dan kelas yang paling sedikit. Selain mencari kelas tersebut, fungsi ini juga sekaligus menampilkan ke layar kelas yang paling banyak dan kelas yang paling sedikit. Dan selanjutnya ada fungsi apakah sama banyak. Fungsi ini berguna untuk mencari kelas yang memiliki jumlah mahasiswa yang sama. Dan fungsi ini juga berguna pada yang digunakan nantinya pada fungsi sebelumnya.
untuk mencari kelas dengan mahasiswa paling banyak dan paling sedikit. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat. Pertama, saya akan mendemonstrasikan menu pertama, yaitu tambah kelas. Masukkan pilihan satu untuk menambah kelas. Masukkan nama kelas yang diinginkan, misalkan STD. Jika kalian tertarik untuk menambah kelas lagi, maka pilih Y. Masukkan nama kelas yang kalian inginkan. Jika mau milih lagi ya, pilih kelas lagi. Masukkan misalkan kalkulus. Nah, jika terasa cukup, maka ketikkan N untuk keluar dari menu 1. Maka akan kembali ke menu semula, menu utama. Berikutnya, pada menu utama terdapat fitur kedua, yaitu fitur tambah mahasiswa. Untuk masuk ke fitur ini, kita ketik 2, maka akan muncul masukkan nama mahasiswa. Misalkan kita masukkan namanya Taufik. Setelah habis itu, program akan meminta kelas mana yang ingin diambil oleh Taufik. Misalkan kelas STD, maka akan muncul tampilan bahwa Taufik telah masuk ke kelas STD. Jika ingin memasukkan lagi, kita tekan Y, maka akan diminta untuk masukkan nama mahasiswa lagi. Misalkan sekarang kita masukkan Taufik lagi, dan kita pilih kelas yang lainnya, misalkan Madis. Maka Taufik juga berada di kelas Madis. Misalkan kita masukkan lagi Y, kita masukkan Taufik lagi, dan sekarang kita masukkan Taufik ke kelas kalkulus. Maka Taufik juga berada di kelas kalkulus. Dan misalkan kita mau menambahkan mahasiswa yang lain, jadi kita tekan Y, maka kita masukkan Azmi, dan kita masukkan Azmi ke kelas STD. Nah, maka akan muncul mahasiswa yang ada pada kelas STD. Sebelumnya sudah ada Taufik, dan sekarang ada Azmi. Nah, misalkan kita masukkan Azmi lagi, kita tekan Y. Sekarang kita masukkan Azmi juga ke kelas Madis yang telah ada Taufik di dalamnya. Maka juga muncul siswa pada kelas Madis, yaitu Taufik dan Azmi. Misalkan pada kelas kalkulus kita menambahkan mahasiswa lain, kita tekan Y, kita masukkan Budi, kita masukkan ke kalkulus. Nah, maka akan muncul juga tampilan mahasiswa yang ada pada kelas kalkulus. Itu sebelumnya sudah ada Taufik dan ditambah oleh Budi. Dan jika merasa sudah tidak ingin menambahkan mahasiswa lagi, kita cukup tekan N, dan program akan kembali ke menu utama. Nah, sebelum kita masuk ke menu hapus, kita ingin menunjukkan terlebih dahulu menu-menu apa saja yang kita dapat gunakan sebelum kita menghapus data-data mahasiswa. Maka saya akan masuk ke menu 6 terlebih dahulu, yaitu input status mahasiswa. Ini 6.
Maka pilih kelas terlebih dahulu. Kelas mana kira-kira mahasiswa yang ingin diinput statusnya. Misalkan STD. Misalkan pilih Taufik. Nah, di sini kalian bisa memilih uh, di sini kalian bisa memilih apakah Taufik akan diluluskan atau tidak. Misalkan kita pilih diluluskan, artinya PES. Maka Taufik sudah terinput. Status Taufik sudah terinput. Apakah lalu jika kalian ingin masukkan status lain kepada mahasiswa lain, tekan Y, maka kalian harus memilih lagi di mana mahasiswa, di kelas mana mahasiswa yang ingin dimasukkan status ya. Misalkan STD lagi, pilih mahasiswa, karena Taufik sudah, kita pilih Azmi, kita beri juga kelas. Maka Azmi juga telah dimasukkan status kelas. Nah, sekarang kita akan coba memberi semua mahasiswa status. Kita ya lagi, karena STD sudah semua, kita ke Matlis. Matlis ada Taufik Azmi lagi. Taufik, misalkan PES. Terus selanjutnya kita masukkan status pada Azmi. Misalkan fail. Selanjutnya kita akan masukkan status pada mahasiswa yang berada di kelas kalkulus. Ini mahasiswa yaitu sama Taufik lagi. Status PES. Lalu pilih lagi untuk memasukkan masuk lagi. Kita ingin masukkan status pada body. Misalkan statusnya body PES. Nah, karena kita sudah mengisi semua status dari mahasiswa, kita pilih N untuk keluar ke menu utama. Bentar. Baik, berikutnya kita masuk ke fitur yaitu jumlah kelulusan tiap kelas. Untuk masuk ke fitur ini kita cukup menekan tombol 7. Maka di sana program akan menunjukkan jumlah kelulusan tiap kelas yang ada. Sini kita lihat pada STD tadi terdapat 2 mahasiswa dan kedua mahasiswanya berstatus PES. Lalu pada Madis ada 1 mahasiswa yang PES dan 1 yang fail. Lalu di kelas kalkulus ada 2 yang PES dan tidak ada yang fail. Lalu setelah itu akan kembali muncul menu utama untuk mencoba ke fitur yang lainnya. Selanjutnya kita akan mencoba fitur status mahasiswa. Nah, fitur ini menu ini digunakan untuk memperlihatkan salah satu status mahasiswa. Soal kita pilih 8. Nah, pilih kelas terlebih dahulu, kelas mana yang kita ketahui di kelas mana mahasiswa yang kita ingin ketahui statusnya. Misalkan kita pilih STD.
Nah, pada kelas tadi, pilih pilih mahasiswa yang ingin kita ketahui statusnya. Misalkan Taufik. Nah, ternyata Taufik memiliki mengikuti 3 kelas. Nah, dan di semua kelasnya Taufik PES. Nah, itulah menu untuk mengecek status salah satu mahasiswa. Selanjutnya kita akan kembali ke menu utama. Berikutnya yaitu pada pilihan menu utama, yaitu pilihan ke-9 ada kelas dengan mahasiswa terbanyak dan tersedikit. Tentu pada fitur ini program akan menunjukkan kelas mana yang memiliki mahasiswa paling banyak dan paling sedikit. Dan untuk masuk ke menu ini kita tekan tombol 9. Nah, di sana program akan memunculkan data yang ada itu kelas terbanyak yang diikuti itu. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke menu ke-9, yaitu kelas dengan mahasiswa terbanyak dan mahasiswa paling sedikit. Untuk masuk ke menu ini kita inputkan 9. Nah, maka di sini program mengeluarkan data kelas terbanyak, itu STD Matdis Kalkulus 2, dan paling sedikit juga STD Matdis Kalkulus 2. Jadi kenapa program mengeluarkan hasil yang sama? Karena seperti yang tadi, ketika kita menginputkan mahasiswa, kita masing-masing memasukkan tiap kelas ada dua mahasiswa. Jadi setiap kelas memiliki jumlah mahasiswa yang sama. Maka dari itu program ini mengeluarkan kelas terbanyak dan kelas tersedikitnya juga kelas yang sama. Maka nanti setelah program ini kita akan coba lagi memasukkan jumlah mahasiswa yang berbeda-beda tiap kelasnya. Nah, selanjutnya akan ada kelas 10, yaitu mahasiswa telah lulus lebih dari 3 kelas. Nah, kalau kita masuk 10, nah, seperti yang ketahui, mahasiswa yang telah lulus lebih dari 13 adalah Taufik. Nah, seperti kita ketahui, tadi Taufik kita masukkan statusnya dengan status PES, maka menu ini akan menampilkan mahasiswa yang telah lulus lebih dari 3 kelas berserta kelas-kelas di mana ia lulus. Seperti yang ditampilkan. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke main menu. Oke, berikutnya ada menu 11 yaitu data mahasiswa. Tentunya menu ini akan menampilkan data mahasiswa yang ada dalam list mahasiswa. Kita inputkan 11. Ya, maka program menampilkan data mahasiswa di tiap-tiap kelas. Dari Taufik yang berada di kelas STD, Kalkulus, dan Matdis, lalu dengan statusnya, lalu juga Azmi yang berada di kelas STD dan Matdis, juga dengan statusnya di tiap-tiap kelas, serta Budi yang berada di kelas yang hanya ada di kelas kalkulus dan juga dengan status kelulusannya. Nah, setelah kita mencoba fitur-fitur yang melibatkan data mahasiswa dan data kelas, sekarang kan kita akan mencoba fitur untuk menghapus data tersebut. Pertama kita akan mencoba fitur hapus kelas. Masukkan pilihan 3. Jadi kelas yang ini hapus, misalkan kelas yang ini hapus adalah kelas kalkulus. Maka kelas kalkulus telah terhapus. Nah, selanjutnya, apakah Anda ingin menghapus kelas lagi? Nah, jika tidak, maka pilih
N, jika iya maka iya. Namun kita tidak akan menghapusnya terlebih dahulu karena kita masih ingin melihat fitur lainnya. Kita tidak hapus terlebih dahulu. Kita masuk ke menu keempat. Berikutnya yaitu menu keempat, hapus mahasiswa. Tentunya menu ini berguna untuk menghapus salah seorang mahasiswa yang ada pada daftar mahasiswa. Jadi setelah kita inputkan 4, akan muncul daftar mahasiswa yang ada pada list mahasiswa. Jadi misalkan kita hapus Budi, nah maka daftar mahasiswa yang tersisa tinggal Taufik dan Azmi. Nah, misalkan kita ingin menghapus lagi, kita bisa input Y. Jika kita tidak ingin menghapus lagi, maka kita input N. Namun untuk kita mencoba fitur yang lain, kita tidak hapus terlebih dahulu, maka kita tekan N, maka akan kembali program menampilkan menu utama yang tersedia. Nah, seperti yang kita ketahui, kita ingin mengetahui apakah bagaimana banyak kelas dengan isi terbanyak. Nah, kita akan menambahkan mahasiswa terlebih dahulu. Misalkan namanya adalah Fulan ke kelas STD. Nah, kita pilih 0 untuk keluar. Nah, sekarang karena jumlah kelas telah berbeda, kita bisa melihat kelas yang terbanyak. Kita akan pilih menu 9 untuk melihat kelas terbanyak dan tersedikit dan paling sedikit. Nah, kelas terbanyak diikuti STD 3 kelas karena terdapat 3 mahasiswa di dalamnya. Dan kelas tersepi yaitu Matis ada 2 kelas karena hanya diikuti oleh 2 mahasiswa. Nah, ada menu terakhir yang belum kita lihat, yaitu ada menu hapus mahasiswa dari suatu kelas. Tinggal kita input 5. Nah, program akan menampilkan kelas mana, pilihan kelas, di mana nanti kita masukkan di kelas mana mahasiswa yang ingin kita hapus itu berada. Kita pilih kelas STD. Nah, terdapat tampilan mahasiswa pada kelas STD. Nah, setelah kita pilih mahasiswanya, nanti maka mahasiswa tersebut tidak akan ada lagi pada daftar mahasiswa yang berada di kelas STD. Misalkan kita hapus Taufik, nah maka program akan menampilkan daftar mahasiswa yang ada pada kelas STD hanya tinggal Azmi dan Fulan. Misalkan kita ingin menghapus lagi, kita tekan Y, kita pilih kelas Madis. Nah, misalkan kita ingin menghapus daftar Azmi dari kelas Madis, maka mahasiswa pada kelas Madis hanya tersisa Taufik. Nah, jika kita telah tidak ingin menghapus mahasiswa dari suatu kelas lagi, kita tinggal input N, maka program akan kembali menampilkan menu utama. Demikianlah demonstrasi dari aplikasi pendataan mahasiswa kelompok kami. Maka dari itu berakhir demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.